Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mengulas mengenai komponen mutu lulusan dengan mengacu kepada Instrumen Satuan Pendidikan 2020. Dengan saya sendiri, Neng Nenden Mulyaningsih dari PCA kelas 2. Nah, terkait dengan komponen mutu suatu lulusan, di sini ada dibagi menjadi 3 subkomponen, yaitu pengembangan karakter siswa, kompetensi siswa, dan kepuasan pemangku kepentingan atau stakeholder. Untuk butirnya ada yang namanya butir inti ya. Butir inti untuk SD, MI, SMP atau MTS, kemudian SMA atau MA, SLB, SMK, dan MAK. Dari subkomponen pengembangan karakter siswa itu ada 4 butir inti. Sementara dari kompetensi siswa ada 6 butir inti dan dari kepuasan pemangku kepentingan ada 1 butir inti. Sementara ada butir khusus untuk SLB dan SMK atau MAK. Nah, butir khusus SLB itu ada pada kompetensi siswa yaitu 1 komponen. Sementara untuk SMK atau MAK, butir khususnya yaitu kompetensi siswa ada 1 butir dan kepuasan pemangku kepentingan atau stakeholder itu ada 1 butir juga. Penjelasan lebih rincinya dari komponen mutu lulusan yaitu tersaji pada slide berikut ini. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa mutu lulusan itu terbagi menjadi 3 subkomponen utama yaitu karakter siswa, ya, kompetensi siswa, dan kepuasan pelanggan atau stakeholder. Nah, untuk karakter siswa, tadi ada 4 butir inti, di mana 4 butir inti ini yaitu disiplin terhadap tata tertib sekolah dalam berbagai situasi, kemudian berperilaku religius, bekerja keras, tangguh, dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempatnya yaitu mencegah perundungan atau bullying. Sementara untuk kompetensi siswa, nah tadi disampaikan bahwa intinya itu ada 6, yang warna biru ini ya, yaitu punya keterampilan ABA 21 dalam aspek komunikasi, kemudian masih terkait dengan keterampilan ABA 21 dalam aspek kolaborasi. Siswa juga punya keterampilan ABA 21 dalam aspek berpikir kritis. Kemudian yang keempatnya punya keterampilan ABA 21 dalam aspek kreativitas. Kemudian punya prestasi akademik. Dan yang keenamnya punya kreasi dalam pengembangan minat dan bakat. Ini 6 butir inti dari kompetensi siswa. Sementara butir khususnya untuk SMK yaitu tadi 1, memiliki kompetensi sesuai kompetensi keahlian. Dan butir khusus untuk SLB yaitu mempunyai kemampuan sesuai dengan kekhususannya. Ya, SLB-nya misalkan ya tunarungu ataukah tunadaksa ataupun yang lainnya sehingga punya kemampuan sesuai dengan kekhususannya. Dan yang terakhir mutu lulusan dari aspek kepuasan pelanggan. Nah, di sini kepuasan pelanggan untuk SMK yang khususnya yaitu keterserapan lulusan. Yang intinya ini kepuasan pelanggan ya 1, dan untuk SMK ada yang khususnya yaitu keterserapan lulusan. Nah, terkait dengan aspek dalam ISP 2020 di sini secara siklus ya ini tersusun 6 rangkaian yaitu mulai dari komponennya, lalu subkomponennya, ada indikatornya, pernyataannya, capaian kinerjanya, pembuktian kinerja, dan rangkuman hasil penilaian. Nah, ketujuh aspek ini ya ini menjadi penilaian secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat salah satu contoh ya, misalkan di sini untuk aspek siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Penilaiannya di sini dalam menentukan capaian kinerja kita bisa mengacu kepada rubrik 4 level ini. Ya, siswa ini dikatakan disiplin, mempunyai perilaku disiplin dalam berbagai situasi dengan level 4 jika siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya. Ini harus diperhatikan kata kuncinya membudaya berdasarkan tata tertib sekolah atau madrasah dan dapat
dan mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Jadi sudah membudaya, sudah menjadi kebiasaan. Itu dikatakan capaian kinerjanya menempati posisi level 4. Sementara kalau siswa itu mampu menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah atau madrasah dan mendapatkan pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Nah, ini baru mendapatkan pengakuan, belum sampai membudaya. Maka capaian kinerjanya ini berada pada level 3. Lalu kalau siswa itu mampu menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah atau madrasah, namun terbatas di sekolah atau madrasah saja, gitu kan? Ini belum di tempat-tempat yang lainnya selain sekolah atau madrasah, mungkin di rumah belum atau di tempat umum juga belum. Jadi baru terbatas di sekolah atau madrasah sehingga capaian kinerjanya ini berada pada level 2. Dan jika siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah atau madrasah, tapi terbatas di kelas. Nah, ini lebih sempit lagi. Nah, kalau terbatas di kelas, maka capaian kinerjanya itu berada pada level 1. Sehingga di sini Bapak Ibu, rekan-rekan calon asesor semuanya ya, harus memperhatikan ya capaian kinerja ini dari tingkatan yang paling tinggi ke level yang paling rendah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan capaian mutu lulusan. Pada sesi kali ini saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.